Mahasiswa. Salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa adalah skripsi. Ilmu yang diperoleh semasa kuliah akan disempurnakan dalam bentuk sebuah karya tulis yang akan diuji oleh perguruan tinggi tempat mereka berkuliah. Dalam buku statistik LL Dikti Wilayah 5 tahun 2020 terdapat 102 perguruan tinggi dan 269.850 mahasiswa di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan banyaknya perguruan tinggi dan mahasiswa di daerah istimewa Yogyakarta ini, bisnis ilegal pembuatan tugas dan skripsi atau yang biasa disebut sebagai joki skripsi menjadi salah satu peluang yang sangat menggiurkan. Dengan tarif yang relatif rendah, mahasiswa dapat lega berkuliah tanpa harus pusing memikirkan tugas-tugas mereka. Untuk sekarang ini sih iya, karena saya masih belum dapat pekerjaan yang sesuai apa yang saya inginkan. Jadi daripada nganggur, ya awalnya iseng sih, kayak temen minta tolong bantuin ngerjain tugas-tugasnya gitu. Terus lama kelamaan kok kayaknya untuk dijadiin usaha kayaknya cuan juga ya dari teman-teman itu sih awalnya. Terus berkelanjutan sampai sekarang ini jadi joki skripsi. Kurang lebih sekitar 2 tahun setengah belakangan ini, Mbak. Kurang lebihnya segitu. Kalau dibilang memenuhi kebutuhan sehari-hari sih iya, karena tadi seperti Mbak yang tanyakan kan di pertanyaan sebelumnya tuh, karena saya belum kerja dan belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai saya inginkan, jadi ya ini mata pencarian saya ya jadi joki skripsi ini. Kalau konsumen tuh dalam waktu sebulan nggak tentu sih, Mbak. Biasanya kalau untuk tugas-tugas harian kayak UTS, UAS atau tugas yang lainnya tuh paling banyak ya 10 lah. Cuma kalau untuk pembuatan skripsi ya paling lama 2 bulan baru ada biasanya 1-2 orang. Kalau masalah kangen kampus saya nggak berani nyebut nama kampusnya ya, paling dari universitas negeri sampai swasta pun merata sih, ada pastilah yang tiba-tiba menghubungi saya gitu untuk dimintain tolong mengerjakan tugas-tugasnya. Ya kalau dibilang ilegal sih ya jelas ilegal ya, Mbak. Cuman ya mau gimana lagi kan, penghasilan tetap kita untuk sekarang ini dari situ ya mau nggak mau, dan itu juga balik ke pribadinya masing-masing sih. Kalau komplain pasti ada ya, biasanya tuh entah miskom antara si konsumen yang ngasih tahu, entah itu soal ujiannya yang nggak begitu jelas, jadi pas ketika kami kerjakan dan kita kasih ke mereka itu nggak sesuai harapannya mereka gitu. Kalau pengerjaan tugas itu tergantung dari permintaan sih ya, Mbak. Biasanya untuk misalnya hari ini dia mintanya 3 hari ke depan itu bisa kami kerjakan, cuman ya mungkin tarifnya lebih agak mahal kayak gitu sih. Kalau untuk harga itu kan beda-beda ya, ada tugas individu sama misalkan skripsi tuh pasti beda. Kayak misalkan individu kayak contohnya UAS atau UTS atau tugas kelompok, tergantung tingkat kesulitannya, biasanya dari mulai dibanderol di harga 50 sampai 300 ribuan lah. Kalau untuk skripsi dari mulai 2 juta sampai 5 jutaan. Itu semua tergantung kesulitannya sih. Kalau untuk awalnya emang individu, cuman makin kesini banyak permintaan, jadi saya join sama teman-teman yang buka jasa joki juga, jadi seenggaknya nggak kewalahan kalau ngerjain sendiri, karena kan juga banyak permintaan dari berbagai jurusan kan. Kalau kesulitan itu biasanya permintaan yang aneh-aneh ya, yang nggak saya paham tuh biasanya itu sulit banget buat saya kerjain.
Dan untungnya sekarang-sekarang ini udah gabung sama teman-teman yang lain kan, jadinya bisa dilempar ke teman yang lain untuk dikerjakan buat bagi hasil. Kalau ketahuan sih belum pernah dan jangan sampai ya, karena sejauh ini mahasiswa yang memakai joki skripsi dari kami itu kita pandu melalui biasanya pakai Google Meet gitu untuk menjelaskan poin-poin penting yang ada di skripsi yang telah kami buat, dan biasanya masih kami pandu sampai sidang skripsi. Nah setelah itu baru kami lepas, tergantung dari mahasiswanya itu sendiri, dia bisa memahami isinya atau enggak. Tapi sih untuk sejauh ini belum ada yang bermasalah dari mahasiswa yang pakai jasa kami. Berdalih memiliki kesibukan yang memakan waktu mereka, para penerus bangsa ini rela mengorbankan uang mereka untuk hal ilegal demi nilai yang memuaskan. Bisnis ilegal ini menjadi alternatif pembuatan tugas dan skripsi bagi para mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri hingga swasta. Melalui akses internet, para joki ini dapat dijangkau secara mudah dan cepat tanpa perlu terlihat oleh siapapun. Hal ini semakin menjadi pilihan menggiurkan bagi para mahasiswa yang mencari jalan singkat memenuhi tanggung jawab mereka. Ya saya awalnya mengerjakan sendiri gitu kan, mengerjakan proposal, skripsi, makalah dan lain sebagainya. Cuman dosen ini beberapa kali menolak yang tugas saya berikan gitu kan. Kemudian akhirnya saya coba tanya ke teman via Instagram, via WhatsApp. Ternyata ada loh jasa joki tugas gitu. Yaudah kemudian saya cobain. Udah ngandelin diri sendiri sih. Kalau ada yang mudah kenapa mesti cari yang susah gitu kan. Kebetulan juga saya ada kegiatan lain, pekerjaan lain gitu. Jadi tidak sempat untuk mengerjakan tugasnya. Cuman ya selama ini sejauh ini aman-aman aja selagi tidak ketahuan ya. Oke lah. Untuk tarif sih bervariasi ya. Itu tergantung lagi balik lagi tingkat kesulitan sama estimasi waktu yang diminta. Menggunakan joki tugas ini kalau untuk tugas yang sulit-sulit aja ya. Di lain sisi juga ketika saya ada kegiatan lain yang berbarengan sama pekerjaan saya, baru saya menggunakan joki tugas ini. Saya sudah menggunakan joki tugas ini dari semester 4 sampai sekarang ini hingga semester akhir masih menggunakan joki. Ketagihan lah. Oh ya pasti lah, karena apa ya, apalagi kan orang tua kita di rumah mengharapkan anaknya di sini belajar gitu kan, pastilah merasa bersalah. Skripsi merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan selama berkuliah. Seharusnya, mahasiswalah yang mendapatkan pencerahan dari proses pembuatan skripsi ini, bukan joki. Jasa joki ini mencederai moral penerus bangsa yang seharusnya sangat menjunjung tinggi kejujuran. Sebenarnya tentu nggak boleh ya, secara moral dan juga sebagai seorang pendidik itu nggak benar. Karena memang ketika kita membicarakan sebagai sekolah atau kuliah sebagai lembaga pendidikan, tujuannya tidak serta-merta untuk menghasilkan nilai saja, tapi lebih kepada proses untuk pencerahan ibaratnya begitu ya, dari yang tadinya mungkin buta huruf jadi bisa melek, yang tadinya mungkin berpandangan sempit jadi berpandangan luas. Jadi pendidikan itu tidak hanya melulu tentang nilai, tapi ya sebagai esensi pendidikan itu sendiri, Dima itu lebih kepada mencerdaskan, enlightenment gitu ya, pencerahan. Jadi akan salah sasaran kalau seandainya tugas akhir yang dianggap sebagai pamungkas gitu ya, tugas pamungkas untuk menunjukkan kompetensi mahasiswa tersebut tapi menggunakan joki. Jadi
tujuan evaluasinya ini jadi gagal, ibaratnya seperti itu, karena tidak hanya untuk tujuan nilai semata. Eh, Ini merupakan salah satu cara instan buat mahasiswa ya untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi sekali lagi mereka hanya menyelesaikan masalah per bagian itu saja. Nah, sedangkan fungsinya mahasiswa untuk membuat tugas akhir atau skripsi itu kan untuk memperdalam atau memperkaya ilmu yang dan menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Kalau mereka menggunakan joki skripsi, maka ada kemungkinan dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil skripsinya itu. Jadi dia hanya mendapatkan nilai saja dari sana. Jadi esensinya dari skripsi itu akan hilang. Kewajiban menyelesaikan skripsinya saja. Begitu. Sebagaimana kita tahu bahwa joki skripsi merupakan pekerjaan ilegal dan hal ini masih ada hingga sekarang. Dengan bantuan internet yang sungguh cepat di zaman modern ini, joki skripsi bisa dicari dari mana saja. Jika kamu seorang mahasiswa, maka perlu pertimbangan lebih jika ingin memilih untuk menggunakan joki skripsi.